Hai guys, di sini aku Keanu ingin jelasin tentang kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Latar belakang, kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Setelah jatuhnya Konstantinopel atau Istanbul ke tangan Kesultanan Turki Utsmani pada era Sultan Mehmed II, para pedagang Eropa harus mencari jalan lain demi mendapatkan rempah-rempah. Selanjutnya, awal mula kedatangan Inggris. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengendalikan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait Perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjajahan Spanyol. Selanjutnya, rute dan tempat penjelajahan bangsa Inggris ke Indonesia. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah, pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukan di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company atau EIC pada tahun 1600. Pada tahun 1602, pemerintahan Inggris mengirim utusannya ke Banten guna menjalin hubungan bilateral. Rombongan Inggris yang sampai ke Banten di tahun 1602 dipimpin oleh Sir James Lancaster. Sultan Banten kemudian memberi izin kepada Inggris untuk mendirikan sebuah kantor dagang di daerah Banten. Selain itu, Inggris juga berhasil mendirikan beberapa kantor dagang di daerah lainnya seperti Ambon, Makassar, Jepara, dan Jayakarta pada tahun 1604. Selanjutnya, penjajahan bangsa Inggris ke Nusantara atau Hindia Timur yang paling awal dilakukan salah satunya oleh rombongan yang berada di bawah komando Francis Drake. Pada Juli 1579, rombongan Drake berlayar menuju ke barat. Setelah 68 hari penjajahan, mereka berhasil melintasi Samudra Pasifik dan menemukan sejumlah gugus pulau kecil. Dari sana, menukil keterangan di laman Britannica, Drake melanjutkan perjalanan ke Filipina. Drake akhirnya dapat menemukan Maluku, mendapatkan izin dari Sultan setempat dan berhasil membawa pulang rempah-rempah. Dia kembali berlayar menuju Inggris lewat Tanjung Harapan atau Afrika Selatan. Keberhasilan Drake menemukan Maluku yang membeli rempah-rempah dari sana membuat Inggris mulai menaruh perhatian terhadap perdagangan di Asia Tenggara dan Asia Timur. Laut Inggris yang lain, Ralph Fitch mengambil jalur ke timur untuk menuju ke Nusantara. Fitch menjadi orang Inggris yang pertama yang sampai di Ormuz, Teluk Persia pada 1583. Ia kemudian melanjutkan pelayaran menuju Hooghly di delta Sungai Gangga, India. Selanjutnya, Fitch berlayar ke Burma dan berhasil sampai ke Bandar Malaka pada tahun 1588. Selama 3 tahun, Fitch mencermati situasi perdagangan dan pelayaran di Nusantara. Pada tahun 1591, Ralph Fitch kembali berlayar ke Inggris dengan membawa banyak informasi yang menginspirasi para pedagang di negerinya. Kemunduran armada Spanyol pada abad 16 memberi peluang besar pelayaran bangsa Inggris ke Asia Tenggara. Maka itu, Inggris mengirim ekspedisi di bawah pimpinan Thomas Cavendish. Dalam perjalanannya, Cavendish berhasil mendarat di Maluku. Saat kembali ke barat, Cavendish mampir ke Pulau Jawa. Selain itu, pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatra, bagian utara Aceh, dan Pulau Penang pada 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Selanjutnya, penjajahan Inggris di Indonesia. Inggris menjajah Indonesia dari tahun 1811 sampai 1816.
Penjajahan Inggris diawali dengan datangnya Belanda pada 4 Agustus 1811 dengan 60 kapal di pelabuhan Batavia yang saat itu dikuasai Rep Bataaf yang dipimpin John William Jansen. Pada tanggal 26 Agustus 1811, Batavia jatuh ke tangan Inggris. Pasukan perang Inggris di bawah Sir Thomas Stamford Raffles melakukan penyerangan kepada John William James yang melarikan diri ke Semarang dan menyingkir ke Mangkunegaran untuk meminta bantuan. Namun, sesampainya di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Inggris memaksa Jansen menyerah dan ditandatanganinya kapitulasi Tuntang. Selanjutnya, Perjanjian Kapitulasi Tuntang. Perjanjian Tuntang dilaksanakan pada tanggal 18 September 1811 dengan isi sebagai berikut. Pemerintah Belanda menyerahkan wilayah Hindia Belanda kepada Inggris. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. Orang Belanda diperjakan dalam pemerintahan Inggris. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Raffles memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk melakukan perdagangan bebas. Atas jasa Stamford Raffles dalam menaklukkan Jawa, Lord Minto yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal EIC di India menugaskan Raffles untuk menjadi Letnan Gubernur di Jawa. Selama menjabat sebagai Letnan Jenderal, Raffles menjabat pemerintahan di Bultenzorg, Bogor. Kebijakan Raffles selama menjabat Letnan Jenderal di Jawa. Secara umum, Raffles memberikan banyak perubahan positif di Indonesia selama masa kepenjajahan Inggris. Berikut adalah kebijakannya. Kebijakan bidang pemerintahan. Menegosiasikan perdamaian dengan penguasa lokal yang dianggap menentang Inggris. Membagi Jawa menjadi 16 kepresidenan dan 9 prefektur. Mereformasi kebijakan kolonial Belanda, para bupati feodal menjadi pegawai pemerintah yang berada di bawah naungan pemerintah pusat. Adaptasi sistem politik Inggris. Yang kedua, kebijakan bidang ekonomi. Kebebasan menanam tanaman ekspor yang menguntungkan. Menghapus pajak hasil bumi dan penyerahan wajib. Menerapkan sistem sewa tanah, menerapkan sistem uang, memberi kepastian hukum bagi tanah petani, meningkatkan daya beli masyarakat dari produk industri Inggris. Selanjutnya, kebijakan bidang sosial budaya. Yang pertama, menyelesaikan tulisan History of Java, penemuan bunga Rafflesia Arnoldi, pramugaran, beberapa candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan, mengembangkan pusat penelitian Kebun Raya Bogor, mendukung berdirinya Batavia Genootschap sebagai perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, berakhirnya masa pemerintahan Raffles. Pada tahun 1815, Raffles ditarik dan digantikan John Vandal. Hal ini berkaitan dengan perjanjian Anglo-Dutch yang terjadi pada 1814 menjelang berakhirnya Perang Napoleon di Eropa. Berakhirnya masa pemerintahan Raffles berkaitan dengan Konvensi London pada tahun 1814 dengan isi sebagai berikut. Belanda menerima kembali seluruh daerah kejajahannya di Inggris. Inggris memperoleh wilayah India dari Belanda. Jajahan Belanda seperti Ceylon, Kap Koloni, dan Guyana tetap di bawah kekuasaan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda. Konvensi London secara resmi dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1816 pada 15 Oktober 1817. Raffles ditugaskan menjadi Gubernur Jenderal di Bancolen atau Bengkulu sebagai penghasil lada. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya Keanu pamit undur diri. Semoga kalian terhibur dan mendapatkan manfaat dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.